warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kingdom Protista akan meresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ben Dubastian, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Al-Karim, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rayhan Islami, absen 29. Perkenalkan, nama saya Rudeka, absen 32. Perkenalkan, nama saya Marsha Diambar, dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Dunia Putri Salsabila, nomor absen 12. Perkenalkan, saya Frida Jelika, absen 9. Perkenalkan, nama saya Zahra Yunitri Widiawati dari absen 37. Pengertian dari protista. Apa itu protista? Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariotik serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Jadi, kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena tersusun atas satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Ciri-ciri protista. Protista umumnya mempunyai ukuran mikrokopis dan makrokopis. Organisme yang berukuran sekitar 5 mm hingga 3 mm. Selain itu juga ada yang berukuran mikrokopis dengan ukuran hingga mencapai 1 mm bahkan lebih. Berikut ini ciri-ciri lainnya dari kingdom protista. Umumnya uniseluler. Kingdom protista terdapat satu sel atau uniseluler. Hidup bebas atau simbiosis. Kingdom protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain. Tipe sel eukariotik. Protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Habitat umumnya di tempat luas. Protista yang hidup di laut sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan energi jaringan-jaringan makanan. Bersifat aerob dan anaerob. Bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mikrokonarium. Bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen pada respirasi dengan simbiosis bersama bakteri yang bersifat aerob. Bersifat heterotrof dan bersifat heterotrof karena memperoleh makanan dengan mengobrasi molekul organik dan Klasifikasi protista. Dilihat dari morfologinya, protista jenis ini memiliki kesamaan dengan jamur. Kemiripan tersebut ada pada tipe hidup sama seperti jamur. Untuk lebih memahaminya, berikut ini penjelasan tentang jamur lendir dan jamur air. 1. Acrasiomycota. Jamur lendir seluler atau Aerasiomycota biasanya ditemukan di air tawar, tanah lembab, sesak daun, dan tumbuhan atau batang roboh. Contoh Acrasiomycota yaitu Dictyostelium discoideum. 2. Myxomycota. Protista mirip jamur selanjutnya yaitu Myxomycota atau jamur lendir primordial. Jamur ini biasa ditemukan pada hutan basah, batang kayu busuk, tanah lembab, sama basah, dan kayu hijau lapuk. Ciri-ciri Myxomycota yaitu tubuhnya berwarna cerah, kuning atau orange, atau mempunyai struktur vegetatif berupa lendir. Contoh Myxomycota yaitu Argyria, Lycobara, dan Pisorium. 3. Oomycota. Oomycota atau jamur air memiliki sifat tidak bersekat melintang dan memiliki cabang. Tempat tinggal jamur air ini ada di tempat lembab atau di air. Sebagian bersifat saploid dan sebagian lainnya bersifat parasit. Protista mirip tumbuhan, dalam kurung algae. Ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan: memiliki dinding sel atau kloroplas seperti tumbuhan, merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Ada yang hidup soliter namun ada juga yang berkoloni. Untuk algae uniseluler memiliki bentuk oval, bulat atau mirip buah bir. Sedangkan algae multiseluler berbentuk lembaran benang, ada yang mirip tumbuhan. Struktur tubuhnya sederhana, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi protista mirip tumbuhan. Protista yang mirip tumbuhan ini juga terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan klasifikasi tertentu, yaitu sebagai berikut. Filum Euglenophyta. Filum ini memiliki ciri khas yaitu mirip seperti tumbuhan, namun juga mirip dengan hewan. Euglenophyta memiliki klorofil A dan B untuk fotosintesis seperti
Selanjutnya, filum chlorophyta. Chlorophyta terbagi menjadi dua jenis, yaitu uniseluler dan multiseluler. Dinding sel protista jenis ini terbuat dari selulosa. Chlorophyta juga mempunyai pigmen klorofil dan karotenoid. Contoh chlorophyta yaitu chlorella, Chlamydomonas, Hydrodigion, Volvox, Spirogyra, Chlorococcum, Ulva, dan Kara. Filum Chrysophyta, organisme uniseluler atau multiseluler ini mempunyai pigmen klorofil, karotenoid, dan xanthofil. Habitatnya ada di air tawar dan laut. Contoh Chrysophyta yaitu Acromonas dan Simuram. Protista mirip hewan protozoa. Pengelompokan protista mirip hewan berdasarkan pada alat geraknya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Organisme bersel satu, memiliki inti neurotit ukurannya 1-300 mikron. Sebagian besar memiliki alat gerak berupa kaki semu, bulu getar, dan bulu jambu. Hidup di air tawar, air laut, dan tempat lembab. Selnya tersusun atas membran sel, sitoplasma, pakuda makanan, pakuda kontraktif, dan inti sel. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa. Filum Actinopoda. Ciri utama dari filum ini yaitu memiliki pseudopodia yang ramping dan menyebar. Tubuhnya memiliki bentuk seperti bola. Contoh Actinopoda yaitu Heliozoa dan Radiozoa. Filum Foraminifera. Foraminifera memiliki cangkang dari zat kapur dan silika. Gerakan dari protista ini sangat lambat dan umumnya biasa hidup di laut dengan cara menempel pada bebatuan dan plankton. Contoh foraminifera yaitu Polyspomyia dan Globenigenia. Filum Zoophagelata. Filum ini memiliki alat gerak bulu cangkuk dan flagella. Habitatnya ada di air tawar, air laut, tempat basah, dan ada juga di tubuh hewan atau manusia. Manfaat zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Selain itu, berikut ini beberapa manfaat yang termasuk dalam kategori protista. 1. Entamoeba coli. Di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. 2. Veramolifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. 3. Radiolaria mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 4. Paramecium dapat digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik.